Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku ke-26 Wiro Sableng dengan judul Iblis-Iblis Kota Hantu. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Sang surya belum lama muncul di ufuk timur. Malam yang hitam menggelap di teluk kini digantikan oleh pagi cerah. Air laut yang tadinya seperti bolanya hitam pekat, kini kelihatan lagi aslinya, biru kehijauan dengan pantulan sinar matahari pagi merah kekuningan. Setiap pagi seperti itu, biasanya teluk ramai dengan nelayan yang baru pulang melaut. Perahu berjejer di mana-mana dan para pembeli ikan ramai menawar ikan yang dibelinya. Namun pagi ini suasana lain sekali. Belasan perahu memang nampak berjejer di tepi pasir. Tapi tak seorang nelayan pun yang nampak. Pembeli-pembeli ikan tidak kelihatan. Teluk itu sepi. Dan ada sesuatu keanehan menggantung di situ. Seorang kakek-kakek berpakaian compang-camping muncul dari balik bukit kecil di ujung selatan teluk. Dia melangkah terseok-seok. Rambutnya telah putih semua, panjang sampai ke punggung, kotor aut-autan. Di tangan kirinya ada sebatang tongkat kayu, sedang di tangan kanan dia membawa sebuah batok kelapa. Mendadak, kakek ini hentikan langkahnya dan mendongak ke langit. "Pagi cerah," katanya perlahan. "Tapi udara teluk sekali ini terasa lain." Orang tua itu memandang ke arah deretan perahu di tepi pantai. Kemudian dia melangkah lebar-lebar menuju daratan perahu itu dan berhenti tepat di hadapan sesosok tubuh yang tergelimpang di pasir. Tubuh itu diketuk-ketuknya dengan ujung tongkat. Tak ada gerakan apa-apa. "Mati," desis si orang tua. "Olah dalah Gusti Allah, pembunuhan lagi." Mulut kakek ini tampak komat kamit beberapa lama. Berpaling ke arah perahu lain di sebelah kanannya, kembali dia terkejut. Di situ terkapar pula sesosok tubuh. Segera didatangi dan diperiksanya. Lalu kembali dia mendongak ke langit. "Olah dalah, semurah inikah nyawa manusia? Lebih murah dari nyawa anjing jalanan. Itu di sana ada satu lagi." Kembali si kakek melangkah lebar-lebar mendatangi sosok tubuh yang ketiga tergeletak antara pasir dan air laut. "Ya Allah, yang satu ini masih anak-anak. Kasihan sekali. Apa dosanya?" Si kakek membungkuk dan ketuk-ketukan tongkatnya ke sekujur tubuh anak yang berusia sekitar 10 tahun itu. Wajahnya kemudian tampak sedikit cerah. Yang satu ini masih hidup." Cepat si kakek berjongkok. Tubuh anak itu ditariknya dari air laut, lalu dibaringkannya di atas pasir yang lebih kering. Ada bekas pukulan di tubuhnya. Ia menderita luka dalam. Edan, manusia mana yang tega-teganya memukul demikian kejam? Meskipun tubuhnya sudah reot, jalan pun tampak susah.
Namun disaksikan oleh langit dan laut di pantai itu, si kakek perlihatkan satu kehebatan. Dengan ujung tongkatnya, dia mengait leher pakaian anak itu. Lalu, hap! Tubuh si anak tahu-tahu melayang ke atas dan tubuh itu dinantinya dengan bahu kirinya. Setelah memandang berkeliling sebentar, orang tua ini lantas tinggalkan tempat itu. Dari caranya mengangkat tubuh anak tadi, jelas kakek ini memiliki kepandaian luar biasa. Siapakah gerangan dia? Pada masa itu, di Jawa Barat terdapat banyak tokoh silat dari berbagai aliran yang terbagi jadi dua golongan, yakni mereka dari golongan putih dan lainnya yang disebut golongan hitam. Tokoh-tokoh silat golongan putih seperti tenggelam pamornya oleh gebrakan-gebrakan yang dibuat oleh para manusia jahat yang dibantu oleh tokoh-tokoh silat golongan hitam. Tampaknya sampai sebegitu jauh, tak banyak yang diperbuat golongan putih untuk menanggulangi hal itu. Dengan sendirinya, ini menimbulkan rasa risau di kalangan rimba persilatan, baik di Jawa Barat maupun sampai ke bagian tengah dan ujung timur Pulau Jawa. Salah seorang dari tokoh silat golongan putih Jawa Barat adalah kakek tadi. Usianya hampir 80 tahun. Dia hanya dikenal dengan julukan pengemis batok tongkat. Kemana-mana, dia tak pernah ketinggalan dua benda itu, yakni batok kelapa dan tongkat kayu. Pengemis tua ini membawa anak tadi ke tempat kediamannya di sebuah rimba belantara yang terletak antara pantai selatan dan kaki Gunung Halimun. Ketika sadar si anak merasakan dadanya sakit sekali hingga sulit baginya untuk bernapas. Dari mulutnya terdengar suara mengerang. Dia coba membuka mata. Ternyata dia berada dalam pondok kayu jati yang diterangi oleh sebuah lampu minyak yang apinya berkelap-kelip tertiup angin. Memandang ke samping kiri, disadarinya dirinya terbaring di atas sebuah balai-balai beralaskan tikar jerami. "Ayah!" Si anak memanggil ayahnya. Suaranya memelas. Di samping kanan, sudut matanya menangkap sosok seorang duduk di tepi balai-balai. Diperhatikannya, ternyata orang itu bukan ayahnya. Ayahnya tidak setua itu, tidak berambut putih, dan tidak berpakaian compang-camping, walau dia seorang nelayan miskin. Otaknya bekerja. "Ayah, bukankah ayahnya sudah mati? Mati dibunuh oleh manusia-manusia jahat yang menunggang kuda itu." "Anak, kau sudah sadar?" si kakek menegur. Anak itu tak menjawab. "Dadamu masih sakit. Ayah, ayah." Anak ini seperti tidak dapat mempercayai jalan pikirannya sendiri. Hatinya seperti membantah kenyataan bahwa ayahnya sudah mati. Satu kejadian besar telah menimpanya, membatin si kakek. Salah seorang yang mati di pantai itu mungkin sekali ayahnya. Kasihan. Kakek itu mengambil sebuah tempurung berisi godokan obat yang sejak sore tadi disediakannya. Kepala si anak diangkatnya sedikit. "Minum obat ini, nak. Kau pasti lekas sembuh." Mula-mula anak itu gelengkan kepalanya hendak menolak. Namun pandangan mata orang tua itu yang demikian lembut serta mulutnya yang tersenyum membuat anak ini mau juga membuka mulutnya dan meneguk obat dalam tempurung. Tenggorokannya terasa hangat. Rasa hangat terus menjalar ke dada, perut, terus ke ujung kakinya. Bersamaan dengan itu, rasa sakit di dadanya terasa agak berkurang. Kakek itu kemudian urut-urut dada si anak. Gerakan tangannya perlahan sekali. Anak ini merasakan ada hawa dingin keluar dari jari-jari tangan orang tua itu. Selesai mengurut-urut, kini kakek itu tampak sibuk menjengkal-jengkalkan tangannya pada beberapa bagian tubuh anak itu. Tulang bahu, tulang-tulang iga, dan tulang pinggul diketuknya berulang-ulang. "Orang tua, kau siapakah?" anak kecil itu bertanya. "Aku ini berada di mana?" Yang ditanya tak menjawab, masih terus sibuk menjengkal dan mengetuk. Susunan tulangmu bagus sekali, bocah. Siapa namamu?" "Handaka,"
jawab anak itu. Lalu dia ganti tanya, kau sendiri siapakah, kek? Apa ini rumahmu? Mengapa sepi sekali di sini? Tapi di luar sana ada suara-suara aneh. Pengemis batok tongkat tertawa. Telingamu tajam juga, katanya. Dalam pondok kayu jati butut ini memang sepi, hanya ada kau dan aku, tambah lampu minyak itu. Tapi di luar sana, di malam gelap begini rupa, 100 macam suara bisa kau dengar. Mulai dari suara jangkrik sampai suara kodok, mulai dari suara burung yang ketakutan sampai lenguh banteng liar, mulai dari suara monyet sampai auman harimau dan singa. Sebenarnya, di mana sebenarnya tinggal kakek pengemis batok tongkat itu? Telingamu tajam juga, katanya. Dalam pondok kayu jati butut ini memang sepi, hanya ada kau dan aku, tambah lampu minyak itu. Tapi di luar sana, di malam gelap begini rupa, 100 macam suara bisa kau dengar. Mulai dari suara jangkrik sampai suara kodok, mulai dari suara burung yang ketakutan sampai lenguh banteng liar, mulai dari suara monyet sampai auman harimau dan singa. Harimau dan singa? Apakah kita berada dalam hutan? Tanya anak usia 10 tahun itu. Kakek itu mengangguk. Apa kau takut? Dia bertanya kemudian. Handaka menggeleng. Bagus, kalau kau tidak takut. Sekarang tidurlah. Kau harus banyak istirahat. Besok pagi aku akan buatkan bubur untukmu. Kenapa tidak sekarang saja? Perutku lapar. Pengemis batok tongkat tertawa. Malam ini kau belum boleh makan. Kau masih dalam pengobatan tingkat pertama. Lalu, bagaimana aku bisa berada di tempatmu ini? Di mana ayah? Kau belum mengatakan kau ini siapa? Siapa diriku? Sejak kecil aku memang tak punya nama. Aneh, masa akan ada orang tidak punya nama? Lalu bagaimana aku harus memanggilmu? Panggil saja aku kakek pengemis, dan aku akan panggil kau cucu, bukan anak. Kakek pengemis, memangnya kau? Betul, aku memang pengemis. Lihat saja pakaianku, butut compang-camping. Aku jarang mandi. Lihat tongkat dari batok kelapa di atas meja itu. Itu benda-benda yang kupergunakan untuk minta-minta. Handaka seperti tidak percaya, namun dia lebih ingin mengetahui di mana ayahnya. Di mana ayahmu? Itulah yang aku tidak tahu. Kau sampai kemari karena aku yang membawamu. Kau kutemukan pingsan di teluk kemarin pagi. Jadi, kau telah menolongku. Aku harus mengucapkan terima kasih padamu. Handaka berusaha untuk bangun. Namun kakek pengemis menahan bahunya dari menyuruhnya berbaring kembali. Segala kejadian di dunia ini sudah ada yang mengatur Handaka, katanya. Semua kodrat Tuhan di luar maunya manusia. Karena itu hanya pada dia manusia layak berterima kasih. Ayahku juga bilang begitu, kek, ujar Handaka. Namun ayah juga mengatakan walau Tuhan punya kuasa, manusia harus berupaya. Si kakek tertawa lebar. Betul sekali cucuku. Memang begitu adanya. Nah, sekarang kau harus tidur. Besok sehabis makan, kau boleh menceritakan padaku apa yang terjadi di teluk pagi kemarin. Si anak terdiam. Dia coba mengingat-ingat.
Kenapa menunggu sampai besok? Sekarang pun aku bisa menceritakannya, kek. Aku mulai ingat semua yang terjadi di Teluk. Orang-orang jahat itu, para nelayan, ayahku. Dadamu tidak sakit. Rasanya sudah sembuh, kek. Obatmu itu pasti manjur sekali. Pengemis batuk tongkat tertawa lebar. Baiklah, katanya. Kalau kau bisa menceritakan sekarang, aku pun kepingin mendengar. Maka Handaka pun menuturkan apa yang terjadi. Pagi itu, para nelayan baru saja merapatkan perahu masing-masing di Teluk Cikandang, siap memunggah hasil tangkapan ikan yang mereka peroleh malam tadi. Para pembeli termasuk tengkulak-tengkulak yang sudah lama menunggu segera mendatangi. Di antara orang banyak yang mendatangi para nelayan itu, terlihat seorang lelaki yang segera menjadi perhatian. Lelaki ini melangkah terhuyung-huyung, wajahnya penuh luka dan babak belur. Di tubuhnya juga kelihatan luka-luka yang masih menganga. Dia berjalan sambil pegangi dadanya, di mana terdapat sebuah luka besar yang masih mengucurkan darah. Astaga, apa yang terjadi dengan Tugiman? Seru seorang nelayan tua seraya melompat dari perahunya. Namanya Arga Kumbara. Oleh kelompok nelayan Teluk Cikandang, dia dianggap sebagai pimpinan karena usianya dan juga pengalamannya. Seorang anak lelaki yang ikut melaut dengan Arga Kumbara melompat pula dari perahu, berlari ke arah orang yang luka-luka. Para nelayan lainnya pun segera pula mendatangi. Tugiman roboh ke pasir saat para nelayan sampai di hadapannya, langsung mengerubunginya. Tugiman, apa yang terjadi? Siapa yang menganiayamu? Tanya Arga Kumbara sambil berlutut di samping orang yang terkapar di pasir itu. Lari, tinggalkan tempat ini, cepat. Tugiman bicara dengan susah payah. Lari? Kenapa mesti lari? Tanya Arga Kumbara heran. Begitu juga nelayan-nelayan lainnya. Jangan bertanya, larilah selagi kesempatan ada. Selamatkan nyawa kalian. Serombongan manusia-manusia durjana telah mengganas di kampung, membunuh, merampok, dan menculik. Kepala kampung mereka gantung. Mereka akan segera datang kemari. Kagetlah semua nelayan yang ada di situ. Si kecil Handaka, walau juga menunjukkan rasa terkejut, namun tidak ada bayangan rasa takut. Siapa manusia-manusia durjana itu, Tugiman? Tanya Arga Kumbara. Kampung kita dan daerah sekitar sini sejak dulu selalu aman tentram. Tugiman tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kedua matanya yang terbuka lebar memandang tak berkesip lagi ke langit. Mati. Dia mati. Terlompat ucapan itu dari mulut Handaka. Semua orang tersentak. Handaka, kata Arga Kumbara pada anaknya. Kau pergilah ke kampung Cikuray, langsung ke rumah bibimu. Tunggu di sana sampai ayah datang. Kami akan mengurus mayat Tugiman. Akan tetapi, belum sempat bocah 10 tahun itu melakukan perintah ayahnya, 6 orang penunggang kuda muncul memacu kuda masing-masing. Bergerak sepanjang tepi pantai ke arah nelayan-nelayan yang mengelilingi mayat Tugiman. Dua di antara mereka memboyong seorang gadis yang terkulai di pangkuan masing-masing. Entah pingsan, entah keletihan kehabisan tenaga karena meronta-ronta sepanjang jalan. Atau mungkin juga ditotok. Ayah, pasti ini manusia-manusia durjana itu. Bisik Handaka saya pegangi lengan Arga Kumbara. Penunggang kuda terdepan hentikan kudanya. Sambil menyeringai, dia memandangi tubuh Tugiman. Keenam orang ini rata-rata berbadan tegap besar, bermuka garang, dihias kumis melintang dan cabang bau, memiliki muka merah, berpakaian dan berikat kepala serba hitam. Ternyata anjing satu ini lari kemari, tapi kulihat napasnya sudah putus. Sialan, susah-susah kita mengejarnya. Hei, kawan di sampingnya berseru. Orang itu bicara apa saja pada kalian sebelum dia mampus. Tak ada yang bergerak, tak ada yang berani menjawab. Setan,
Apakah aku berhadapan dengan patung-patung? Bentak orang tadi. Lalu kaki kanannya enak saja menendang kepala seorang nelayan yang ada di dekatnya. Tak ampun, nelayan ini jatuh tergelimpang dengan bibir pecah dan gigi rontok. Serta-merta, para nelayan lainnya menjadi kecut. Semua bersurut mundur kecuali Arga Kumbara dan anaknya. Penunggang kuda yang barusan menendang dan memboyong seorang gadis di pangkuannya memandang berkeliling, tawa sebentar lalu berkata, "Nelayan-nelayan busuk, kalian dengar baik-baik apa yang aku katakan. Aku Singkil Alit, pegelar harimau hitam, pemimpin dalam rombongan ini. Kami baru saja membakar kampung kalian, membunuh orang-orang yang tak mau mendengar, menculik 2 gadis ini karena tidak mau ikut secara sukarela, padahal mau diberi kenikmatan dan hidup mewah. Kami bahkan telah menggantung kepala kampung kalian yang berani menantang. Jika kalian di sini ingin mampus semua, mudah saja, yaitu membangkang atas apa-apa yang kami katakan." Nah, aku bertanya lagi, apa yang dikatakan manusia itu sebelum mampus? Bagaimana selanjutnya ketegangan di kampung nelayan itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.